Kesempatan membela diri terhadap dakwaan ataupun tuntutan pidana diberikan oleh negara melalui undang-undang. Sebelum membahas tentang pembelaan tersebut, secara singkat saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan dalam perkara pidana. Pertama, terdakwa akan dihadirkan di muka persidangan dalam keadaan bebas dan merdeka. Setelah dihadapkan ke ruangan sidang, terdakwa akan dihadapkan dengan dakwaan oleh penuntut umum. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tersebut kepada terdakwa dapat dilakukan eksepsi ataupun nota keberatan. Eksepsi ataupun nota keberatan tersebut diatur oleh pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh majelis hakim atas eksepsi yang dimohonkan oleh terdakwa ataupun penasihatnya dipertimbangkannya dalam putusan sela. Putusan sela tersebut dapat mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum, terdakwa, dan terdakwa. Jika dikabulkan, maka proses persidangan akan dihentikan dengan amar putusan yang menyatakan menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa ataupun terdakwa. Jika ditolak, maka pemeriksaan akan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa diajukan oleh penuntut umum, kemudian setelahnya diberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa ataupun terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan ataupun saksi adecak. Menurut pasal 65 KUHP, kesempatan untuk menghadirkan saksi disebutkan sebagai berikut. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Selain itu, dasar hukum untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut juga diatur dalam pasal 116 ayat 3 KUHP yang berbunyi, dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya, dan bila mana ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara. Setelah agenda kesaksian, maka proses persidangan akan dilanjutkan dengan penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum. Atas penuntutan, terdakwa ataupun kuasanya bisa mengajukan pledoi ataupun nota pembelaan. Pengajuan pledoi ataupun nota pembelaan diatur di dalam pasal 182 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun KUHP yang menyebutkan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Kemudian atas pledoi yang diajukan tersebut, penuntut umum menanggapinya dengan replik. Setelah replik, masih diberikan kepada terdakwa untuk mengajukan duplik sebagai tanggapan ataupun jawaban atas replik tadi. Setelah melewati agenda duplik, maka majelis akan bermusyawarah untuk menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah terdakwa tidak bersalah. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan segala macam yang terjadi yang menjadi fakta hukum di dalam proses persidangan. Dari segala yang telah kami bicarakan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kesempatan membela diri itu masih diberikan kepada terdakwa. Sekarang, sebagai terdakwa, mengambil atau tidak mengambil haknya tersebut mutlak menjadi
keputusan ataupun pilihannya. Namun yang perlu ditekankan bahwa membela diri berbeda dengan melawan. Arti melawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghadapi, dalam artian sedang berperang, bertinju, bergulat, atau sebagainya. Sangat berbeda dengan membela diri, sebagaimana dasar-dasar hukum yang telah saya sampaikan sebelumnya. Fiat justitia neperiat mundus. Hukum harus ditegakkan agar dunia tidak binasa. Salam pro justisia.